Yang ketiga adalah tentang pajak. Banyak perusahaan mengurangi kewajiban pembayaran pajak dengan cara mengalihkan alokasi pendapatan melalui praktik yang disebut dengan earning stripping atau pemotongan pendapatan. Perusahaan asing seringkali mengurangi pendapatannya dengan cara melakukan pinjaman yang terafiliasi dengan Amerika Serikat daripada menggunakan investasi langsung untuk mendukung kegiatan bisnis mereka. Nah, jadi istilahnya gini, kalau di keuangan, nah, kalau di keuangan itu kan ketika perusahaan itu tanpa hutang, ya, maka untuk pajaknya itu akan cenderung lebih tinggi, ya. Tetapi ketika memiliki hutang, maka untuk laba ruginya itu akan menjadi lebih rendah dan pajaknya juga akan cenderung lebih rendah. Jadi lebih baik berhutang, kalau di perusahaan itu lebih baik berhutang daripada membeli secara tunai. Ya. Terus pertanyaannya adalah labanya diputar kemana? Ya, bisa diputar di perusahaan lain. Anak perusahaan Amerika dapat mengurangi jumlah bunga yang harus mereka bayarkan atas pinjaman ini, ya, sehingga mengurangi beban pajak yang harus mereka tanggung. Banyak perusahaan telah melakukan negosiasi bilateral terkait perjanjian pajak untuk menciptakan skema pengurangan pajak yang memungkinkan mereka membayar pajak yang lebih sedikit di luar negeri. Ya, itu tadi. Maka muncul yang namanya konsultan pajak itu ya karena salah satunya itu. Jadi yang namanya peraturan, ya, yang namanya peraturan itu masih bisa diakali. Dengan apa? Dengan adanya pajak dengan adanya peraturan itu sendiri. Jadi masih ada celah untuk mengurangi pajak yang harus dibayarkan kepada pemerintah. Dengan cara ini, perusahaan menggunakan metode pengalihan pendapatan dan struktur keuangan yang kompleks untuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan guna mengurangi total pajak yang harus mereka bayarkan, baik di Amerika maupun di negara-negara di luar Amerika. Hal ini merupakan praktek yang cukup umum dalam upaya perusahaan untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Ya, jadi itu. Ada juga beberapa perusahaan, ya, itu yang apa ya, mendirikan yayasan. Nah, jadi kan banyak, contohnya di Microsoft itu kan juga ada Bill Gates Foundation. Ya. Kenapa kok banyak hal yang seperti itu? Jadi gini teman-teman, kalau yayasan itu kan pajaknya kecil, ya, nyaris tidak ada pajaknya. Nah, ketika pengen bangun gedung, bangun membeli tanah dan lain sebagainya, itu kan cenderung tidak tidak ada pajaknya ketika bentuknya yayasan. Ya. Maka banyak perusahaan-perusahaan besar itu yang membuat yayasan itu untuk istilahnya mencuci uang. Ya, jadi keuntungannya diberikan CSR pada yayasannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi contohnya nih, perusahaan itu punya keuntungan 10 triliun. Ya, pajaknya kan juga lumayan tuh, ya kan? Jadi ketika untuk mengurangi pajak minimal kita berikan contohnya 50% kepada yayasan kita. Jadi seperti itu. Dan nanti ketika sudah diterima di yayasan, maka akan dibelikan tanah untuk yayasan. Nah, salah satu fungsi dari yayasan tersebut itu adalah itu tadi ketika adanya kebangkrutan perusahaan, pemilik atau owner itu tidak bingung karena masih punya yayasan untuk menghidupi atau untuk membangun ulang perusahaannya. Itu. Jadi seperti itu. Berikutnya adalah dilution of equity control. Ya. Itu adalah pengendalian pada kesamaan hak. Pada negara-negara yang berpendapatan rendah, seringkali terjadi tekanan politik yang mendorong untuk mengendalikan kepemilikan perusahaan asing secara nasional. Tujuan dari tindakan pemerintah ini adalah untuk melindungi hak kedaulatan nasional. Di negara-negara yang terbelakang, tekanan politik seringkali mendorong perusahaan asing untuk mencari mitra lokal atau melakukan aliansi strategis dan kerjasama patungan atau joint ventures. Hal ini dilakukan sebagai respon terhadap desakan dari pemerintah atau komunitas lokal untuk lebih mengintegrasikan kegiatan bisnis dengan pihak-pihak domestik. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang di luar sana ya memang yang masuk ke Indonesia itu dengan cara mereka nih punya merek, ya, mereka pengen masuk di Indonesia. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka membuat
kerjasama dengan perusahaan di Indonesia, lalu mereka mendirikan usahanya di Indonesia. Ya, jadi bukan atas nama bukan atas nama perusahaan itu sendiri, tetapi dari PT yang ada di Indonesia yang didirikan oleh orang Indonesia dengan cara adanya kerjasama patungan tadi, lebih seperti itu. Fungsinya apa? Dengan menjalin kemitraan atau aliansi strategis dengan entitas lokal, ya, perusahaan asing dapat mencapai beberapa tujuan, ya, seperti memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang lingkungan bisnis lokal, meminimalisir tekanan politik, serta membangun hubungan yang lebih baik dengan pihak-pihak lokal dalam upaya mempertahankan operasi mereka di negara tersebut. Strategi ini juga dapat membantu perusahaan asing menyesuaikan diri dengan regulasi dan kebijakan yang berlaku di tingkat nasional, yang dapat berdampak pada keberlangsungan bisnis mereka. Jadi dengan adanya cara seperti itu, ya, itu akan membuat perusahaan itu ya tidak terlalu besar untuk proses pengeluarannya. Jadi ketika kita membandingkan, apakah perusahaan-perusahaan besar di luar negeri itu tidak mampu untuk membeli tanah dan membangun toko atau pabrik baru? Jawabannya mampu, mampu, mampu aja. Tapi dari kebijakan itu akan membutuhkan izin-izin yang panjang ceritanya. Alangkah lebih baiknya mereka bekerja sama dengan orang yang di lokal dan mendirikan pabrik atas nama perusahaan lokal tersebut, kerjasama tersebut. Itu juga terjadi di merek-merek yang terkenal. Contohnya adanya Carrefour yang masuk di Indonesia dengan melalui CT Corp dan lain sebagainya. Itu pun juga terjadi seperti itu. Berikutnya adalah pengambil alihan, ya, atau expropriation. Adalah tindakan pemerintah untuk mencabut hak milik sebuah perusahaan atau investor tanpa izin mereka, seringkali dengan memberikan kompensasi yang wajar. Ada juga yang namanya nasionalisasi, ya, atau penasionalan. Ya. Adalah ketika kepemilikan properti dan kekayaan dialihkan ke pemerintah dari pemilik asli, entah itu perusahaan atau individu. Yang ketiga adalah penyitaan, adalah tindakan nasionalisasi tanpa memberikan kompensasi kepada pemilik aset yang disita. Artinya, pemerintah mengambil alih kepemilikan tanpa memberikan ganti rugi kepada pemilik asli. Yang keempat adalah creeping expropriation, yaitu pengambil alihan secara perlahan. Adalah keterbatasan yang diberlakukan secara bertahap oleh pemerintah pada aktivitas perekonomian. Ini meliputi pembatasan repatriasi profit, persyaratan konten lokal, kuota untuk sewa tempat, pengendalian harga, atau pembatasan lain yang dapat mengurangi keuntungan atau kendala bagi investasi asing di suatu negara. Jadi contohnya ketika perusahaan, ya, ingin mendirikan tokonya atau pabriknya, ya, minimal 20% harus dari pegawai dari orang-orang lokal situ. Nah, itu bisa seperti itu juga. Ya, jadi proses pengambil alihan perusahaan itu ya, pengambil alihan aset dari perusahaan ke pemerintah itu pun juga tidak jarang terjadi di Indonesia. Berikutnya adalah hukum internasional. Hukum internasional itu mempertimbangkan untuk mengikat diri mereka sendiri. Hukum internasional itu dapat dibagi menjadi dua kategori. Ya. Yang pertama adalah hukum publik atau hukum bangsa-bangsa. Ya, atau public law or law of nation, di mana ini mencakup aturan-aturan yang mengatur hubungan antara negara-negara dalam berbagai isu, seperti perdamaian, konflik bersenjata, hak asasi manusia, dan lingkungan. Yang kedua adalah hukum dagang internasional atau international commercial law. Ini adalah aturan-aturan yang mengatur transaksi perdagangan internasional, kontrak bisnis lintas batas, pembayaran, transportasi barang, dan segala aspek yang terkait dengan kegiatan bisnis di tingkat global. Untuk mengurangi ketidakpastian hukum, organisasi internasional berupaya membuat panduan-panduan yang dapat menjadi acuan atau pedoman bagi negara-negara. Mahkamah Internasional, Perserikatan Bangsa-Bangsa, atau International Court of Justice menjadi salah satu lembaga yang berperan dalam penyelesaian sengketa antar negara secara hukum. Untuk proses hukum itu memang panjang. Ya. Ada dua sistem hukum yang secara fundamental berbeda. Ada hukum kode atau kode law, didasarkan pada norma-norma tertulis yang diatur dalam kode-kode atau dokumen hukum tertentu.
ditambah atau dijelaskan dengan keputusan-keputusan hukum. Contohnya dalam hukum merek dagang, merek di mana merek harus terdaftar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Jadi yang terbaru ini adalah ada merek sepatu, ya. Kalau sepatu atau baju itu yang didaftarkan oleh, jadi ini ada satu merek nih di luar negeri yang sudah terkenal, ya. Dan itu pun sudah dipasarkan di berbagai negara. Nah, tetapi di Indonesia itu ada satu merek yang mendaftarkan merek tersebut. Maka ketika orang yang di lokal itu mendaftarkan merek tersebut dan itu statusnya sudah terdaftar, maka orang yang mendaftarkan di lokal tersebut itu akan bisa menuntut orang di luar negeri yang menggunakan merek tersebut. Nah, jadi contohnya gini teman-teman. Ada beberapa teman itu yang kan teman sih. Ada beberapa orang yang pekerjaannya adalah mendaftarkan merek-merek. Ya. Contoh yang viral kemarin itu adalah bensu, geprek bensu. Nah, itu kan ada orang yang mendaftarkan merek bensu. Nah, dan ternyata itu merek ayam geprek juga. Nah, dan si Ruben Onsu pengen mendaftarkan lagi. Kenapa ditolak? Kenapa ditolak? Oh, ternyata sudah ada yang mendaftarkan. Ya. Sehingga apa? Sehingga orang yang memiliki memiliki merek tersebut itu bisa menjual kepemilikan merek tersebut kepada Ruben Onsu. Ya, itu pun bisa. Harganya pun tidak main-main, bisa sampai 1 M atau 5 M. Ya, karena memang apa ya? Untuk kepemilikan seperti itu tidak ternilai harganya. Ya, itu karena itu mengandung merek. Dan banyak juga merek-merek yang lain yang didaftarkan oleh beberapa orang, sehingga ketika mereka pengen pilihannya adalah ketika kita tidak mendaftarkan, itu pilihannya adalah kita membeli merek tersebut atau mengganti dengan merek yang lain. Nah, maka penting sekali ketika kita punya merek yang bagus, maka segera didaftarkan kepada HAKI, hak kekayaan hak kekayaan intelektual. Biayanya mahal nggak Pak? Lumayan, enggak mah. Kalau UMKM sih mak sekitar berapa ya? Cuma 2 jutaan sekitar itu. Tapi juga ada sih yang fasilitas dari dinas itu juga ada beberapa yang difasilitasi ya pinter-pinter kita. Maka Ya. itu tadi hak kekayaan intelektual itu memang nilainya itu tidak tergambarkan. Nah, contohnya lagi adalah apa namanya? Ketika kita dimarahi contohnya oleh oknum pemerintahan. Nah, kita dimarahi nih, dimaki-maki dan lain sebagainya. Nah, dan kita merasa down. Nah, kita pun bisa melaporkan hal tersebut. Saya merasa mental health, kalau yang kesehatan mental saya terganggu gara-gara dimarahi sama orang tersebut. Saya menuntut dengan biaya 5 M untuk mengembalikan kesehatan jiwa saya. Nah, itu pun juga bisa. Muncul apa namanya hukum IT pun juga sama seperti itu. Hukum ITE itu kan seperti itu. Ya. Jadi ada kerusakan secara verbal dan juga non verbal. Nah, seperti itu. Yang besar ternyata yang non verbal, yang tidak terukur.